Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Aprilia Putri Maharani dari kelas 12 Akuntansi A ingin meresensi film yang berjudul Ayah Mengapa Aku Berbeda. Film ini dirilis pada tanggal 17 November 2011. Penulis cerita Agnes Davonar, disutradari oleh Vindo Purwono HW, penulis skenario Titin Watimena, diproduksi oleh GoPT Samtani, perusahaan produksi Rapi Film. Para pemeran Ayah Mengapa Aku Berbeda: Angel Damasuryo diperankan oleh Dinda Hau, Ayah Angel diperankan oleh Surya Saputra, Bu Katrina diperankan oleh Reina Mariana, Verly Azahwar diperankan oleh Indra Perdana Sinaga, Hendra diperankan oleh Raffi, Martin diperankan oleh Fendi Chow, Agnes diperankan oleh Kiki Azhari. Film Ayah Mengapa Aku Berbeda memuat kisah gadis cantik bernama Angel. Angel adalah anak yang luar biasa. Ia memiliki ketegaran. Ia terlahir dengan sebuah keterbatasan hingga membuatnya menjadi sosok yang dikagumi oleh semua orang. Ia terlahir menjadi seorang tunarungu. Meskipun ia terbilang berbeda dengan anak seusianya, namun dalam dirinya banyak tersimpan anugerah yang mungkin tidak orang lain dapatkan. Sejak ia baru lahir sampai usianya telah menginjak remaja, dia hanya dapat melihat wajah ibunya yang tersenyum di bingkai foto. Ibunya meninggal karena telah melahirkannya. Sekarang ia diasuh oleh ayah dan neneknya yang selalu menjaganya bagaikan permata. Kini Angel beranjak dewasa, memasuki usia sekolah. Ayahnya mengajaknya untuk melihat sebuah sekolah. Namun ini berbeda, ia terdaftar dalam sekolah luar biasa. Sekolah di mana Angel akan menjadi bagian di dalamnya. Meskipun sejak pertama melihat seluruh bagian depan sekolah, Angel merasa hal yang tidak biasa. Namun hanya tak pernah bosan memberikannya pengertian. Beberapa tahap berhasil diembanya. Guru di sekolahnya pun heran dibuatnya, kemampuannya jauh lebih berkembang dibandingkan anak-anak lainnya, hingga setara dengan kemampuan anak-anak normal di luar sana. Gurunya menyarankan ayah Angel untuk mencoba berpikir memindahkan Angel ke sekolah biasa pada umumnya. Tentunya dengan saran tersebut membuat ayahnya berpikir ulang untuk benar-benar mendengarkan saran guru tersebut. Namun hal itu membuat neneknya khawatir, tetapi Angel membuktikan kepada ayahnya dan neneknya bahwa dia layak mendapatkan pendidikan sebagaimana orang seusianya. Neneknya telah menyiapkan not kecil yang disiapkan dengan pena di atasnya dan ada tali yang menggantung, sehingga kemanapun Angel pergi, ia bisa membawanya. Dengan begitu, Angel bisa menuliskan segala yang ia perlukan di sana, dan komunikasi dengan temannya pun menjadi lebih mudah. Banyak orang yang merasa aneh terhadap dia di sekolah tersebut, kecuali Hendra yang selalu menemaninya. Agnes, dialah perubah senyum Angel menjadi air mata. Hanya karena keterbatasan, Agnes dengan sinisnya selalu saja membuat Angel tersiksa, dihina, dicaci, dilukai secara fisik. Tetapi Angel tak pernah membalas apa yang telah Agnes perbuat kepadanya. Ia tetap bertahan, kuat, tegar, dan berani menghadapinya. Sesampainya, membuat lawannya itu terheran-heran, bahkan bisa mengalahkan kemampuan Agnes baik dalam pelajaran maupun musik. Piano adalah alat musik dengan dentingan yang indah. Saat tutsnya dimainkan oleh Angel, berkat kemampuannya itu, ia bisa bergabung dalam klub musik yang dipimpin oleh Ibu Katrina. Usai jam pelajaran selesai, Angel dan temannya Hendra selalu menyisihkan waktu untuk berlatih piano di ruang musik, tentunya dengan arahan Bu Katrina. Kendalanya bukan karena ia tidak bisa mendengar, tapi hadirnya Agnes dan teman-temannya. Setiap pelatihan selalu saja ada tingkah laku Agnes yang membuat kesabaran Angel teruji. Ketika Angel mengenakan pakaian yang cantik dan modis untuk konser ayahnya terkejut. Saat Angel mengaca di sebuah cermin, ayahnya memandang Angel layaknya istrinya dulu. Tiba-tiba, tanpa diketahui oleh Angel, ayahnya jatuh pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sakit yang diderita oleh ayahnya Angel adalah penyakit jantung, dan itu sudah pasti membuatnya sedih. Meskipun Agnes telah melarangnya ikut serta dalam konser itu, namun Angel tidak memperdulikannya. Ia telah berjanji kepada ayahnya kalau ia akan menampilkan yang terbaik untuk ayahnya. Hari konser pun tiba. Agnes dan teman-temannya telah mempersiapkan hal buruk untuk Angel. Di belakang panggung, Angel mendapat perlakuan yang aneh oleh Agnes dan teman-temannya. Agnes sengaja membuat muka Angel tampak menor dan dipenuhi lipstik tebal di bagian wajahnya hingga tampak seperti badut. Hal itu dilakukan Angel karena ingin menghancurkan konser tersebut. Mereka berpikir Angel akan ditertawakan oleh semua orang yang menyaksikan konser itu, tapi ternyata salah.
Memang sih, awalnya ketika Angel berdiri di hadapan orang banyak, mereka semua terlihat heran. Tapi setelah tuts piano itu dimainkan, semua nampak hening hingga berakhir pada tepuk tangan meriah dari seluruh penonton yang menyaksikannya. Ayah Angel menyaksikan putrinya dan bangga menangis bahagia karena benar-benar menepati janji untuk tampil luar biasa di hadapan semua orang yang mungkin memandangnya sebelah mata. Angel langsung berlari menuruni panggung dan menuju tempat ayahnya. Tak tersadar lambat laun, akhirnya ayah Angel menghembuskan napas terakhirnya. Kini Angel tinggal bersama neneknya yang membuka toko roti. Suatu ketika, Angel bertemu dengan Verly di sebuah toko buku, hingga akhirnya Angel bekerja di tempat yang sama dengan Verly di cafe piano sebagai pemain piano. Kondisi seperti ini membuat hubungan Angel dan Verly membaik, dan ternyata mereka memiliki perasaan yang sama. Angel memang telah jatuh cinta pada Verly, meskipun Verly hanyalah seorang pelayan kafe yang selalu menguatkan hatinya untuk tetap semangat. Di saat kebahagiaan mulai mendekat dalam hidupnya, cobaan berat kembali hadir dalam hidup Angel. Ia harus menerima kenyataan bahwa Verly meninggal di sebuah kecelakaan. Manajer kafe tempat Verly bekerja mengabarkan kepada Angel. Angel pun tak kuasa menahan tangis. Verly meninggal sambil menggenggam setangkai bunga mawar untuk diberikan kepada Angel. Setelah 2 tahun berlalu, Angel tamat sekolah dan ia memutuskan untuk bekerja di toko roti milik neneknya. Dan pada saat sebuah kesempatan, Angel bertemu oleh temannya bernama Martin, dan akhirnya mereka lah menjadi pasangan kekasih dalam cinta ini. Tema dalam film ini kisah pilu seorang gadis tunarungu yang menjalani hidupnya dengan penuh semangat dan kesabaran, walaupun cacian selalu menghampiri perjalanannya. Latar tempatnya pertama di rumah Angel, kedua toko kue, 3 sekolah, 4 kantin, 5 ruang musik, 6 parkiran sekolah, 7 rumah Agnes, 8 taman, 9 aula sekolah, 10 panggung pagelaran seni. Suasana tegang, sedih, mengharukan, bahagia, mencekam. Waktu pertama setelah 2 bulan, kedua sampai hari ini, ketiga beberapa waktu kemudian, keempat keesokan harinya, kelima 5 tahun kemudian, keenam setahun kemudian, ketujuh selama 5 jam, ke-8 pagi hari, 9 siang hari, 10 sejak malam itu, 11 beberapa minggu setelah itu, 12 malam itu, 13 hari ini, 14 sore menjelang malam, 15 sore itu, 16 malam itu. Penokohan dan watak. Pertama, Angel. Tokoh utama dalam cerita yang ada di film tersebut menceritakan bahwa sosok Angel adalah seorang gadis yang tidak mudah putus asa, penyabar dan baik hati. Kedua, ayah Angel. Ayah yang berperan menjadi sosok penyemangat anaknya yang bernama Angel itu memiliki sifat sabar, penuh semangat, berwibawa, dan baik hati. 3. Nenek Angel. Ia adalah nenek yang sangat baik. Nenek Angel merupakan salah satu orang yang sangat berperan dalam perkembangan pertumbuhan Angel. Beliau selalu perhatian terhadap Angel. Keempat, Verly. Dia adalah teman spesial Angel. Dia sosok yang baik dan memandang seseorang bukan hanya dari segi fisiknya, tapi juga dari sisi lain. Misalnya saja dia mau berteman pada Angel, bahkan menjadi orang yang spesial di hati Angel. Ibu Katrina. Dia adalah guru Angel dalam melatih piano. Guru piano ini adalah orang yang baik dan mampu melihat potensi dari seseorang. Ibu Katrina selalu memberikan semangat untuk Angel. Martin. Dia adalah seseorang yang ganteng dan berhati baik. Martin menjadi orang yang spesial di hati Angel ketika Angel ditinggalkan Verly karena mati dalam kecelakaan. Hendra sebagai teman Angel yang selalu menemani Angel dalam kisah pahit hidup Angel. Hendra cukup baik hati dan peduli temannya. Agnes, tokoh antagonis. Dia memiliki sifat yang tidak mempunyai hati, jahat, tidak mau kalah, dan tidak peduli kepada orang lain. Dia selalu berperilaku kasar kepada Angel. Sudut pandang dalam film ini. Sudut pandang yang digunakan oleh pengarang menggunakan kata ganti orang pertama. Dilihat dari kalimat yang menggunakan kata aku dalam setiap cerita. Misalnya dalam kalimat sayangnya aku terlahir dengan keadaan tuli. Kelebihan dalam film ini. Pertama, mengajak penonton untuk berimajinasi, membayangkan runtutan cerita dalam film. Kedua, ketika dapat belajar menerima keterbatasan yang kita miliki dengan hati yang ikhlas. Ketiga, bahasa yang digunakan komunikatif sehingga mudah dipahami. Keempat, ceritanya sangat inspiratif dan mengharukan sehingga penonton dapat merasakan apa yang disampaikan penulis. Ceritanya juga mengajak pembaca untuk memandang kekurangan seseorang dari sisi positifnya, kekurangannya. Biarpun film ini memiliki nilai-nilai moral yang
sangat mendidik, bahkan nyaris tidak memiliki kekurangan. Namun menurut saya ada beberapa kekurangan yang terdapat pada film tersebut, yaitu dalam film itu menceritakan seseorang yang bernama Agnes yang memiliki sikap tidak terpuji, padahal ia masih berada di tingkat sekolah, yang seharusnya sikap itu tidak ada pada siswa sekolah. Amanat dalam film ini. Banyak sekali pesan yang disampaikan melalui film tersebut. Perjuangan hidup Angel yang sangat mengharukan bisa mendorong kita untuk tidak mudah berputus asa dalam menjalani hidup walaupun memiliki banyak kekurangan. Kesimpulannya, film ini cukup mendidik, bagus untuk ditonton oleh semua kalangan, khususnya remaja masa kini. Karena sebagian dari para remaja tidak menghargai dan mengetahui arti sebuah kehidupan. Yang mereka tahu hanya kehidupan yang indah yang selalu mereka jalani, tanpa mengetahui banyak orang yang berjuang untuk kehidupannya yang begitu sulit dan penuh perjuangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.